Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama dua narasumber, Ibu Dr. Roro Retno Wulan yang saya hormati, kemudian Pak Hadi Purnama MSI yang juga saya hormati. Kedua sejawat saya ini sungguh sangat baik hati berkenan untuk direpotkan pada Jumat pagi ini untuk hadir bersama kami dari Pikiran Rakyat yang kali ini bekerja sama dengan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 dari pusat dalam upaya terus melakukan kampanye untuk aspek adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata walaupun pandemi ini sudah berlangsung hampir 1 tahun mungkin ya kalau kita hitung sejak Maret, sudah beberapa bulan ini, tetapi trennya memang masih belum menunjukkan penurunan. Walaupun di sisi lain kita juga merasa gembira karena sinyal positif terkait dengan penggunaan vaksin misalnya juga terus berlangsung. Walaupun juga dengan beberapa uncertainty gitu ya, ketidakpastian dari sisi apakah betul nanti vaksin ini bisa betul-betul kita gunakan pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, oleh karena itu maka kemudian Satgas COVID pusat mencermati bahwa dalam kondisi demikian maka kemudian masyarakat harus terus diingatkan untuk senantiasa melakukan melakukan aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Nah, dalam kaitan ini maka kemudian kami menggelar sebuah diskusi FGD secara webinar sebetulnya dengan topik strategi ubah laku pembiasaan pemakaian masker yang nanti akan dilihat dari perspektif komunikasi dari Ibu Roro. Nanti mungkin beliau akan memaparkan secara dari landasan filosofis terkait dengan AKB ini. Kemudian dari Pak Hadi nanti juga beliau akan mencermati soal pemakaian masker ini dari sisi komunikasi visual harus seperti apa. Nah, sebelum kita beranjak pada sesi diskusi, kita akan sama-sama menyimak lebih dahulu video edukasi yang sudah dipersembahkan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19. Kepada host, mangga kami persilakan untuk menayangkan video edukasi tersebut. Jadi gini, kan lagi masa adaptasi ke kebiasaan baru. Saya lihat orang-orang sudah mulai kembali beraktivitas di luar. Jadi saya coba keluar buat jogging. Udah lama juga kan gak olahraga di luar. Pas di luar, wah orang-orang semua pakai masker. Bagus deh, aman, pada taat aturan, pikir saya. Tapi sesampainya di tempat jogging, ternyata rame banget. Pada berkerumun, ada yang pakai masker tapi ada juga yang nggak pakai. Walaupun pakai masker, kita harus tetap jaga jarak kan? Heran, kan katanya mulai kebiasaan baru. Ya ini mah sama aja dong. Udah gitu, saya lihat mantan saya lagi jogging sama temen-temennya. Nggak pakai masker. Aduh, saya jadi kepikiran, pengen ngingetin tapi gengsi. Tapi kalau nggak pakai masker kan resiko ketularan, apalagi olahraganya berkerumun. Dia lewat depan saya. Ya udahlah, nyawa lebih penting dari gengsi. Saya ingetin dia buat pakai masker dan jaga jarak. Dia malah jawab ketus. Ya kan lagi lari, kalau pakai masker susah nafas dong. Saya coba tetap sabar, saya bilang, kalau mau gitu lari dalam ruangan aja sendirian. Saya kasih aja cadangan masker yang saya bawa ke dia. Habis itu saya langsung balik. Bye! Selama masa isolasi mandiri di rumah atau PSBB, wajar kalau kita merasa bosan dan stres. Sehingga ketika sekarang sudah mulai relaksasi, kita langsung ingin beraktivitas macam-macam. Tapi ingat, ini bukan berarti situasi sudah benar-benar aman. Pandemi ini masih berlangsung. Kita tetap harus waspada dan mematuhi protokol kesehatan dengan pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Untuk teman-teman yang ingin berolahraga, tetap harus hati-hati dan menaati protokol kesehatan ya.
supaya kita bisa tetap produktif dan aman. Baik, tadi tayangan video edukasi tentang pemakaian masker. Jadi kembali kepada tema yang akan kita bedah pada kali ini, saya teringat pada pernyataan dari Andy Gilman. Beliau itu seorang konsultan komunikasi di beberapa perusahaan di Amerika. Andy Gilman mengatakan bahwa rahasia dari manajemen krisis sesungguhnya bukan perang antara yang baik atau buruk gitu ya, tetapi justru manajemen krisis itu adalah menghindarkan kita dari hal yang buruk menjadi lebih buruk lagi. Nah, ini yang mungkin harus kita lihat juga dari perspektif komunikasi yang selama ini dijalankan oleh berbagai pihak, terutama dalam kaitan ini adalah dari pengambil kebijakan atau pemerintah. Jadi memang saat ini di tengah kondisi pandemi, di saat krisis, bahwa tujuan utama komunikasi bukan lagi pada aspek reputasi atau pencitraan gitu ya, tetapi justru harus diupayakan untuk semakin terbuka, kemudian juga semakin menunjukkan kesamaan pandangan di antara pemerintah itu sendiri gitu ya. Jadi yang pertama, tujuan komunikasi mestilah dilakukan untuk menjaga keselamatan publik secara fisik, dan kedua adalah memberikan rasa aman. Oleh karena itu maka kemudian pesan-pesan komunikasi yang sinergis, yang kemudian satu sama lain tidak saling kontradiksi gitu, tidak saling kontradiktif, itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, demikian juga dengan soal pemakaian masker ini begitu ya. Kita tidak tahu apakah betul pemakaian masker itu memang bisa betul-betul melindungi kita secara utuh atau seperti apa. Kita masyarakat seolah-olah masih dibingungkan begitu ya. Kemudian juga kita pernah mendengar misalnya masker yang scuba itu tidak baik, tapi masih tetap juga ada yang menjual dan sebagainya. Nah, pesan-pesan sederhana semacam ini sebetulnya sangat penting untuk bisa disampaikan secara utuh kepada masyarakat. Dan untuk itu maka kemudian strategi komunikasi menjadi sangat penting. Bagaimana kemudian komunikasi bisa menjadi sarana untuk habituasi. Bagaimana komunikasi bisa menjadi sarana untuk pembiasaan masyarakat sehingga kemudian menuju ke arah di tengah pandemi ini kita tetap bisa menjalankan aktivitas juga dengan tetap terjaga. Nah, ini yang kemudian menjadi tujuan dari adaptasi kebiasaan baru itu. Nah, untuk membahas persoalan itu, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini Pikiran Rakyat sudah mengundang dua pembicara yang sangat kompeten untuk berbicara terkait dengan tema yang akan kita bahas. Jadi yang pertama adalah Ibu Dr. Roro Retnowulan. Beliau adalah dekan dari Fakultas Komunikasi Kreatif ya. Industri Kreatif. Industri Kreatif. Fakultas Industri Kreatif dari Telkom University. Beliau lahir di Bandung 28 April tahun 71. Kemudian hobi beliau adalah membaca novel dan traveling, hobi yang sangat menantang ya Bu ya, dan di masa pandemi ini terpaksa mungkin harus membatasi dulu ya Bu travelingnya Bu. Kemudian Kepaksa ya. Kepaksa ya Bu ya. Dan kemudian beliau lulus dari Public Relation S1 jurusan PR, Public Relation di Unpad tahun 1996, kemudian melanjutkan ke jenjang S2 di UPI, kemudian beliau lulus dengan yudisium dengan status cum laude, kemudian juga menyelesaikan S3 di program doktoral Vkom Universitas Padjadjaran. Beliau ini memiliki atensi yang tinggi, memiliki passion di bidang riset gender, media, dan komunikasi. Nah, beliau nanti akan memaparkan materi terkait dengan landasan filosofis mungkin ya, kajian-kajian yang terkait dengan adaptasi kebiasaan baru yang sebelumnya
seringkali disebut sebagai new normal. Dan ini yang kemudian membuat masyarakat menjadi bingung begitu ya. Maka kemudian muncullah istilah adaptasi kebiasaan baru yang mungkin terdengar lebih sederhana dan bisa lebih dipahami oleh masyarakat kita. Nah, yang kedua, nanti pembicara yang akan memaparkan materinya adalah Pak Hadi Purnama. Beliau sosok yang simpatik ya. Dari wajahnya nih Pak Hadi ya, banyak penggemarnya nih Pak Hadi. Beliau nah, kenapa Pak Hadi kita undang di sini? Karena ini sangat menarik. Pak Hadi ini ternyata hobinya selain tadi ya, tentu beliau sebagai dosen melakukan riset, mengajar dan sebagainya, beliau ternyata hobi atau memiliki passion untuk kartun gitu ya. Kita kemarin sempat juga bikin webinar soal kartun ini. Kemudian seringkali juga membuat desain-desain visual. Nah, oleh karena itu maka kemudian nanti Pak Hadi akan lebih membedah masalah kampanye masker ini dari dimensi komunikasi visual. Nah, Pak Hadi ini aktif selain di ISKI bersama saya dan Ibu Roro juga beliau adalah pengurus Aspikom, sempat menjadi ketua Aspikom Jawa Barat. Kemudian juga beliau adalah ternyata juga anggota Paguyuban Karung ya, Karung ini kartunis Bandung gitu ya. Nah, kemudian beliau juga sempat menjadi pemenang lomba kartun internasional di Yomiuri Shimbun dari koran di Jepang. Kemudian beliau juga aktif di Perhumas ya. Jadi saya kira sangat lengkap dua aspek ini yang nanti akan saling melengkapi dari Ibu Dr. Roro dan Pak Hadi. Untuk tidak mengambil lagi banyak waktu, saya kira langsung saja forum ini saya serahkan kepada Ibu Roro dan nanti masing-masing pembicara akan tampil selama setengah jam. Dan Bapak Ibu dan mahasiswa yang saya hormati, acara ini juga nanti akan bisa dilihat secara tapping di laman Pikiran Rakyat FM, Radio Pikiran Rakyat FM. Nanti akan ada tayangan video terkait dengan acara yang kita lakukan pada hari ini. Ibu Roro, mangga kami persilahkan. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bisa sharing ya? Gimana Bu? Saya bisa sharing? Sharingnya dari ya, dari Ibu dari teman. Oh, dari saya apa dari teman-teman? Oh, dari Bu Roro bisa, dari kita mangga. Kalau Ibu lebih nyaman dari Ibu mangga. Oh, oke, bisa dari saya ya. Mangga. Oke, baiklah. Kayaknya masih ini deh. Sudah kelihatan belum? Mangga Bu, silakan. Ibu di share screen lagi. Oke, sekali lagi ya, sebentar ya. Siap Bu, kelihatan? Sudah? Sudah kelihatan Bu. Sudah siap. bisa. Oke. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di pagi hari ini. Ini sebetulnya saya melihat bahwa kata-kata adaptasi kebiasaan baru dan beberapa narasi dari pemerintah memang belum bisa mencapai kognisi dari teman-teman masyarakat Indonesia gitu. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Kang Erwin, memang secara teori kita itu dalam kondisi uncertainty tadi ya, dan teori uncertainty itu mengatakan bahwa jika kondisinya seperti ini, untuk mereduksi itu sebetulnya harus ada yang namanya kondisi-kondisi yang bisa dinyatakan lebih positif atau kondisi-kondisi yang dinyatakan bisa lebih pasti gitu ya, sehingga masyarakat juga memahami gitu. Nah, salah satunya mungkin kita bisa lihat ya, ada beberapa kasus yang saya lihat itu di Korea. Keberhasilan dari Korea gitu ya, mengurangi angka atau membuat si grafiknya itu lebih datar itu karena memang ternyata
di Korea itu publik itu melihat bahwa pemerintahnya itu bersikap proaktif. Jadi memang pemerintah bersikap proaktif, kemudian informasi yang disampaikannya konsisten, serta ada kepercayaan kepada pemerintah. Nah, saya mengambil sebuah kasus, jadi ada seorang Australia yang bercerita bahwa anaknya yang di Korea itu dia merasa aman walaupun dalam masa pandemi, anaknya itu menjadi guru bantu di sana. Kemudian, si anak itu menceritakan bahwa setiap hari pemerintah Korea itu selalu menyampaikan pesan-pesan melalui, personal message tiap hari untuk mengingatkan warganya menggunakan masker, mengingatkan warganya untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Nah, kemudian juga, semua itu terorganisir dengan baik gitu. Jadi bagaimana kita melaporkan kasus, kemudian bagaimana kita, eee, jika ada gejala gitu ya, nah itu semua terorganisir dengan baik. Nah kemudian yang saya lihat juga ya, itu di New Zealand, kebetulan waktu itu Telyu sempat, mengundang Bapak Kedubes Indonesia, Tantowi Yahya dari New Zealand langsung, siaran langsung seperti ini, dengan kami dan kemudian beliau menceritakan bagaimana Jacinda Ardern sebagai Perdana Menteri di New Zealand itu, begitu kasus itu muncul, dia langsung muncul di New Zealand ya, dia langsung mengumumkan level 4, jadi keadaan darurat level 4. Nah, keadaan darurat level 4 itu di Maret tanggal 25. Nah, sementara di kita, tidak ada menunjukkan hal-hal seperti itu. Jadi tidak langsung, tanggap darurat gitu ya, pelan-pelan gitu. Nah, kemudian, di New Zealand ini terjadi lockdown. Dia tidak menerima orang-orang dari luar untuk datang ke New Zealand sama sekali. Terutama, apa namanya, manusia juga produk-produk. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika penggunaan produk-produk lokal menjadi kewajiban. Nah, disinilah bagaimana New Zealand sudah menunjukkan sebagai negara kecil yang memiliki ketahanan pangan gitu. Jadi teman-teman mungkin ini yang harus kita pelajari juga dari negara lain bahwa ketahanan pangan itu sangat penting. Jangan sampai namanya beras saja kita harus import gitu ya, gula harus import. Nah, itu yang terjadi mungkin. Nah, eee, berikutnya yang bisa disampaikan adalah bagaimana dengan Indonesia gitu. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Ini sangat menarik sekali gitu ya ketika Indonesia sebagai negara yang besar terdiri dari negara kepulauan, ketika saya cek kasus-kasus yang paling besar adalah Jakarta gitu. Nah, justru kalau kita istilahnya melting pot ya di Indonesia, di Jakarta, kemudian di Surabaya dan beberapa kota besar terutama juga di sini ya di Jawa Barat juga termasuk yang tinggi dan ini belum sampai flat juga. Nah, walaupun ada beberapa negara juga sudah mengingatkan, kayak kasus di Itali, dia sudah flatting ya, ketika sudah flat, malah ternyata setelah itu ada kondisi naik lagi. Nah, itu selalu terjadi gitu. Jadi bagaimana, kondisi-kondisi yang namanya masyarakat kadang-kadang lupa, kadang-kadang masyarakat merasa sudah aman, sudah nyaman, kasusnya muncul lagi. Nah, kasus yang tadi diceritakan, oleh gambaran yang dari Satgas Covid ini juga terjadi pada saya, suatu hari saya pergi keluar, ke Dago pengen tahu gitu ya pagi-pagi apakah saya bisa, Car Free Day di Dago atau gimana, ternyata di Dago itu sangat penuh dengan para pengendara sepeda. Walaupun sebagian ada yang pakai masker, sebagian lagi pakai maskernya di dagu gitu, karena memang ketika berolahraga nampaknya, sulit ya bernafas yang menggunakan masker. Kemudian yang lebih konyol lagi buat saya adalah tidak adanya social distancing. Nah itu dia, yang paling sulit dari warga negara Indonesia kan social distancing ya. Jangankan social distancing, ngantri aja kita suka diserobot gitu ya, apalagi social distancing gitu ya. Orang tuh rasanya tidak menghargai privasi, pribadi di sini. Nah, itu yang mungkin mengapa kasus kita itu dari hari ke hari terus naik gitu ya. Nah, kemudian yang saya lihat lagi gitu ya, ini datanya terbaru dari Johns Hopkins University, data saya ambil, tadi malam. Saya pengen yang terbaru jadi, baru tadi malam juga saya kirim ke Kang Erwin. Kita bisa melihat bahwa ada lingkaran-lingkaran besar yang menunjukkan jumlah kasus positif corona per negara itu udah lebih dari 8.300 ya. Nah itu, jadi kita bisa lihat bagaimana di Amerika Utara, Amerika Selatan ya, kemudian negara-negara di Eropa itu sebetulnya mungkin banyak, cuma karena negara yang kecil-kecil, jadi, noktahnya juga jadi kecil-kecil gitu ya.
Sementara negara di Asia tentunya Asia Tengah ya, kemudian India, Cina itu juga menjadi negara yang dianggap kasusnya banyak. Dan uniknya di Indonesia yang paling besar itu adalah di Pulau Jawa. Nah, jadi memang kepadatan penduduk berpengaruh terhadap tingkat tingginya penularan gitu. Oke. Nah, ini yang saya lihat lagi, mengapa terjadi kegagalan dari pemerintah kita gitu ya. Karena sebetulnya pemerintah kita tahun 2019 sebelum masa pandemi ini merebak gitu ya, itu sudah ada impres tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, serta merespon wabah penyakit dan pandemi global. Sebetulnya sudah ada ya. Kemudian di impres tersebut juga berbicara tentang kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia. Nah, ini jadi sebetulnya sudah ada gitu, pemerintah kita tuh sudah aware terhadap kondisi seperti ini. Hanya itu baru di tingkat ranah hukum gitu ya. Nah, bagaimana kemudian di tingkat yang berikutnya gitu ya, tingkat yang lebih bawah di mana tingkat yang lebih taktis, strategis ya. Nah, itu kemudian pemerintah kita itu dengan Perpres saya kalau nggak salah itu 9 tahun 2020 ya, itu juga sudah membuatkan sebuah gugus tugas gitu ya, semacam gugus tugas. Nah, ini kemudian dibubarkan ya, itu Juli 2020 ya. Jadi bagaimana sebuah gugus tugas jadi satgas ya, itu untuk penanggulangan Covid gitu. Ini juga sudah mulai membuat masyarakat tidak percaya ketika ada hal yang terus berubah-ubah gitu ya. Nah, itu juga pasti dinilai oleh masyarakat bahwa pemerintah ini tidak tanggap, tidak sigap gitu, karena adanya perubahan-perubahan seperti ini. Kemudian istilah-istilah baru yang muncul, ya istilah-istilah baru yang muncul, ODP, PDP, suspek, new normal. Nah, ini yang membuat masyarakat juga semakin eee, pusing ya dengan hal-hal seperti ini. Ini tingkat uncertainty-nya tinggi gitu kalau dalam ilmu komunikasi. Makin banyak hal yang baru, orang makin sulit menyerap. Karena begini, bagaimanapun juga yang sudah pernah kami lakukan di Japelidi ya, kebetulan saya termasuk anggota Japelidi, Jaringan Peneliti Literasi Digital, itu kita melihat bahwa komunikasi yang dilakukan hanya menggunakan bahasa-bahasa yang sangat narasinya hanya satu arah saja gitu. Tapi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kelokalan. Padahal sebetulnya gitu ya, yang kelokalan inilah yang penting karena Indonesia ini banyak sekali suku bangsa. Sehingga kami di Japelidi membuat beberapa poster tentang adaptasi kebiasaan baru ini, tentang new normal ini gitu ya. Itu dibuat dalam bahasa-bahasa daerah. Jadi ini lebih masuk gitu ke teman-teman yang di daerah gitu, lebih dipahami harus ngapain sih, harus cuci tangan, oke, cuci tangannya berapa lama, 20 menit, 20 detik, sorry kok 20 menit, 20 detik. Nah 20 detik itu ngapain aja, nah itu juga dijelaskan gitu ya, tapi dengan menggunakan bahasa-bahasa daerah. Nah ini dia, jadi nampaknya pemerintah hanya menggunakan satu mindset saja, tetapi belum merubah mindset-nya kepada mindset masing-masing daerah. Nah, kemudian sempat juga narasi pemerintah Indonesia ini mengeluarkan tim media sosial ya, mengundang influencer-influencer, kemudian untuk menyebarkan kebiasaan-kebiasaan baru ini gitu. Nah, mungkin itu juga yang menjadi kesalahan utama dari kita ketika kita mengadaptasi begitu saja bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris dengan konteks keinggrisannya tentu berbeda dengan konteks Indonesia gitu. Nah, ini sebetulnya yang harusnya dipertimbangkan oleh pemerintah ketika membuat sebuah narasi mengenai perubahan-perubahan kebiasaan. Nah, seperti kita ketahui ya, Rogers itu kan bilang ya, bahwa difusi inovasi itu nggak bisa kalau kita hanya menggunakan satu narasi, tetapi kita harus memahami dulu di tahap awal untuk memahami siapa yang menjadi audiens kita, siapa yang menjadi masyarakat yang akan menerima difusi inovasi ini gitu. Difusi itu kan berhasil jika menggunakan mindset mereka gitu. Nah, kemudian juga ini ada informasi juga bulan-bulan kemarin tentang vaksin yang dibuat di Indonesia dan ini akan siap pada bulan April gitu. Nah, ini sempat membuat heboh juga gitu ya, karena bukan dari Bio Farmanya tetapi dari pemerintah Indonesia sendiri, Kemenkes yang menyebutkan bahwa kita akan menyediakan vaksin yang banyak. Nah, ini yang membuat masyarakat Indonesia menjadi lalai lagi gitu loh, karena orang kalau sudah, oh udah ada vaksinnya ya udah gitu,
berarti boleh jalan-jalan lagi, boleh buka masker lagi, boleh nyantai lagi gitu ya, tidak melakukan social distancing atau tidak melakukan gaya hidup yang sehat. Nah, kembali seperti itu. Kemudian, muncul lagi kasus wawancara kursi kosong Najwa Shihab. Ini juga membuat, pemerintah Indonesia di mata masyarakatnya itu jadi tidak berwibawa ya, karena kasus ini muncul gitu ya. Buat saya secara jurnalistik ini, lumrah-lumrah aja gitu ya. Nah, cuman mungkin di Indonesia, eee, masyarakatnya itu tidak seperti itu gitu. Nah, kemudian kemudian juga di sini ada, yang terbaru kemarin, itu baru keluar ya, baru keluar kemarin benar-benar yang paling baru adalah pedoman perubahan perilaku dari, teman-teman di COVID-19, Go ID ini. Nah, ini alhamdulillah gitu ya teman-teman, sebetulnya sudah ada pedoman perubahan perilaku, yaitu tadi yang ada, jadi apa namanya, Satgas itu mengeluarkan yang 3M ya, 3M terus kemudian si jagoannya itu, sosok jagoannya mungkin nanti Pak Hadi juga bisa bisa membahas juga ya di semiotikanya bagaimana seorang jagoan yang bisa menanggulangi COVID-19 ini gitu ya, made in Indonesia, itu bisa menyampaikan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ini bisa menjadi sebuah gaya hidup baru gitu. Nah ini yang saya lihat ya. Nah berikutnya, kok saya tidak bisa pindah? Oke. Nah berikutnya, ini yang sekarang kita pahami gitu ya bahwa new normal itu gitu ya, sekarang sudah mulai paham bahwa kita harus menggunakan masker kemana saja. Kemudian kita juga harus menjaga jarak sosial, tidak lagi salaman atau cium tangan ya. Terus kemudian kita juga harus rajin mencuci tangan. Kemudian juga bekerja dari rumah itu adalah menjadi sesuatu yang sangat lumrah gitu ya. Walaupun saya juga pernah menulis di PR ya, bahwa ibu-ibu itu jadi banget gitu di pikiran rakyat menulis waktu cerita tentang perempuan itu menjadi double burden gitu ya. Udah kerja di rumah, tetap ngurus anak juga gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Nah, kemudian juga ada hal-hal yang sangat Indonesia, yaitu tidak mudik gitu ya. Nah, ini sangat Indonesia gitu karena hanya orang Indonesia yang hobi mudik gitu ya. Dan ini tidak terjadi di lebaran yang kemarin dan mungkin nanti Natalan juga tidak boleh mudik ya teman-teman yang Nasrani gitu. Karena kita masih dalam, kondisi pandemi. Nah ini yang harus sebetulnya diperkenalkan gitu ke masyarakat kita bahwa ini adalah ada kebiasaan-kebiasaan baru dengan bahasa-bahasa yang lebih yaitu tadi, kedaerahan ya. Nah, saya juga melihat bahwa, ini dalam satu organisasi, ini ada organisasi ya, saya mensitasi dari dia juga. Organisasi ini melihat bahwa orang yang, bisa berhasil mengatasi gelombang Covid ini gitu ya, itu karena mempunyai, 3 tahapan ini gitu ya. Nah, gelombang yang pertama dari Covid itu kan, immediate term, kemudian gelombang yang kedua medium term, yang ketiga adalah long term-nya ini. Nah, ketika gelombang pertama menghantam, itu kita harusnya melakukan mobilisasi gitu. Jadi mengamankan semua yang ada yang menjadi koneksivitas dari kita gitu ya. Kemudian kita membangun struktur yang baru. Misalnya seperti di kampus-kampus sekarang kan pembelajaran secara, daring gitu ya dan kemudian memperkenalkan, semua tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan, kemudian magang, bahkan kemudian yang laboratorium dan praktik juga dilaksanakan secara daring gitu ya. Nah kemudian setelah gelombang 2 pertama, itu gelombang kedua. Nah, gelombang kedua ini kita harus sudah bisa menstabilisasi gitu ya, menstabilisasi. Dan kita sudah bisa memperkirakan sebetulnya gelombang Covid ini akan sampai di mana, kemudian bagaimana cara kita mengamankan. Sehingga di beberapa tempat dimuncullah satgas-satgas, sebetulnya itu maksudnya untuk stabilisasi ya. Tetapi yang saya lihat bukan jadi stabilisasi karena yang terjadi adalah bukan stabilisasi, tetapi makin banyak narasi yang disampaikan, bukan narasi tunggal saja, tapi narasi yang makin banyak gitu. Narasi tunggalnya banyak dari banyak sumber, padahal harusnya satu sumber gitu, itu yang terjadi. Ya, kemudian juga
Akhirnya untuk menyebarkan, kebiasaan baru yang melakukan adaptasi terhadap kebiasaan baru yang tadi disampaikan tadi, itu menjadi beragam gitu. Akhirnya karena beragam, rakyat tidak percaya. Kalau, saya bisa bicara kalau di daerah-daerah itu, orang hanya bilang katanya penyakitnya hanya ada Jakarta sama di Bandung katanya gitu ya, dan nggak akan sampai ke daerah mah gitu, itu katanya gitu ya. Lucu sekali gitu kondisi-kondisi seperti itu, karena menurut mereka itu penyakit orang kaya, katanya gitu. Penyakit orang yang suka mobile gitu ya, mobilitasnya tinggi, katanya begitu. Itu terjadi gitu dan saya melihat sendiri bagaimana orang-orang tidak percaya terhadap adanya Covid gitu ya. Kemudian, yang terakhir gitu ya, ketika kita sudah bisa melakukan stabilisasi, melakukan respon-respon yang taktis gitu ya, kemudian mengarahkan pada satu narasi yang bisa menjadi kepercayaan oleh semua pihak, maka kita akan melakukan, mendesain strategi baru untuk menghadapi betul-betul kondisi yang sangat baru, ya. Yang saya lihat juga di sini bahwa yang dilakukan oleh teman-teman di Satgas Covid untuk melakukan untuk mengeluarkan tadi ya, pedoman perilaku baru ini gitu ya, pedoman adaptasi kebiasaan baru ini, itu juga sangat bagus gitu. Walau akhirnya cuma sampai di situ saja, tidak ada sosialisasi-sosialisasi yang memang mengena kepada masyarakat. Nah, ini yang saya bisa sampaikan adalah, penelitian saya dengan, Bu Yeni Siswanti ini dari BINUS, itu juga melihat bahwa, kalau di teori komunikasi itu ada yang namanya tema fantasi ya, beranjak dari metode-metode interaksi simbolik gitu ya. Nah, kami itu di sini gitu ya, tema fantasi itu artinya men-sharing emosi, men-sharing motif yang sama, sehingga terjadi action yang diharapkan. Nah, kita cuma bilang kita dalam perahu yang sama, tetapi yang kaya pakai masker yang 20 juta gitu ya, yang miskin tetap pakai scuba gitu. Nah, itu hal-hal itu yang tidak tidak akhirnya gitu, masyarakat tidak percaya gitu kepada pemerintah, kepada tim, apa namanya, pe penu penyelesa penye apa ya, percepatan penyelesaian Covid ini gitu. Nah, itu adalah simbolik-simbolik cue yang disampaikan di media-media sosial. Itu yang saya sangat sayangkan karena ada hal yang sangat seperti itu ya, model-model seperti itu, akhirnya masyarakat tidak percaya bahwa harusnya, yang atas tuh memberi contoh kepada yang bawah bagaimana gitu ya. Seperti Bush ya tidak percaya menggunakan sorry kok Bush sih, Trump, presiden Amerika itu heeh, Trump. Trump. Nah ketika Trump itu tidak percaya, dengan menggunakan masker ya, akhirnya dia kena gitu ya, masyarakatnya bilang apa? "Tuh kapok kan lu juga kena akhirnya," gitu. Siapa sih yang bisa imun dari virus ini gitu, nggak ada gitu. Nah, hal-hal seperti yang terjadi gitu. Nah, itu simbolik cue yang sebetulnya di-share oleh, pemerintah kita gitu ya, oleh media sosial gitu ya. Nah, kemudian, sebetulnya saya sudah melihat ada 2 akun dari Kemenkes ya, akun IG ya, dari Kemenkes dan juga dari, Satuan Tugas Covid-19 itu. Kedua akun ini banyak-banyak loh yang apa namanya, yang follower-nya. Yang Kemenkes RI itu kalau tidak salah sekitar 1,4 juta, sorry, 1,4 juta, sementara yang Satgas Covid itu follower-nya sampai 11,7 ribu. Jadi banyak-banyak lah intinya. Intinya tetap banyak-banyak. Nah, tetapi ketika mereka menampilkan beberapa, eee, narasi ya, itu yang terjadi yang like itu nggak sampai 100 orang. Yang like itu rata-rata saya lihat di 80 orang yang like. Nah, di kolom komentarnya itu juga rata-rata juga tidak bernada positif ya. Jadi fantasi chain yang dibangun oleh kedua akun tersebut itu negatif gitu loh ya. Oleh para follower itu fantasi chain-nya malah negatif. Jadi akhirnya ya itu tadi gitu loh. Harusnya diantisipasi gitu oleh Kemenkes dan oleh satuan gugus tugas Covid ini, bahwa ternyata mereka tuh men-share fantasi yang negatif gitu loh. Walaupun kalimatnya yang mereka ucapkan positif, tapi yang diterima oleh masyarakat tuh negatif gitu. Nah, inilah yang disebut simbolik convergence, di mana apa yang terjadi itu adalah ketika, makna yang diciptakan itu ya dilanggengkan melalui kondisi-kondisi, bersama di masyarakat itu gitu.
Nah, itu yang harusnya dilihat gitu, bukan bukan narasinya saja, narasi tunggalnya saja yang disampaikan, dilihat gitu, tetapi juga makna yang diterima gitu. Nah, akhirnya terjadi ya itu tadi yang ke atas ya, destruksi, jadi kaos gitu. Makanya sekarang Indonesia tinggi terus angkanya, nggak bisa flatting gitu loh. Flatting-nya di atas bukan di bawah gitu ya. Iya. Nah, kalau terjadi iya, kalau terjadi simbolik convergence yang positif gitu ya, jadi, sharing fantasi di situ emosinya, motifnya, action-nya itu positif di situ, maka terjadi cohesive bond. Sebetulnya saya, membandingkan dengan akunnya Kang Emil ya gitu, Gubernur Jawa Barat gitu ya. Nah, dia men-share fantasi juga di situ gitu loh sebetulnya gitu. Dan, kalau saya lihat dukungannya lebih positif gitu. Mungkin itu juga sebabnya makanya Jawa Barat sudah bisa membuka beberapa, kecamatan atau wilayah menjadi hijau gitu ya. Jadi, hanya kita fokus kepada Bekasi dan Bogor akhirnya gitu ya. Nah, itu yang terjadi gitu karena inilah gitu ketika mendramatisi message-nya ini apa, itu tuh bisa banget gitu. Mungkin, bisa disarankan tuh Kang Erwin gitu ya untuk, kedua akun itu mencari, eee, apa ya, admin gitu dari tempat kita. Betul Dari betul. sarjana-sarjana komunikasi. Nah Iya. ini, akun saya sorry, riset saya yang terakhir dari kedua akun tersebut ya, walaupun secara sisi tanggung jawabnya cukup ya menurut kami ya, menurut saya dan Mbak Yeni itu tanggung jawabnya besar atas keselamatannya, terus, Mhm. bagus-bagus juga gitu pesannya. Tetapi ya itu dia gitu loh, kondisi idealnya seperti ini gitu, hanya masyarakat yang melihat kondisi ideal itu tidak melihat adanya konsistensi, apa yang ditawarkan dan disosialisasikan dari para pemimpin negeri ini gitu. Itu yang tidak tidak bisa, dibaca gitu oleh oleh pemerintah dan oleh mungkin Satuan Tugas Covid dan Kemenkes. Kemudian, pengikut kedua akun ini juga menunjukkan banyak sih dukungan like, tapi seperti tadi yang saya bilang, pengikutnya, 11.000 gitu ya, tetapi yang like cuma 100 orang, nggak sampai sih, yang paling banyak tuh 80 gitu. Nah, ini kan lucu banget gitu, siapa yang nge-like cuma 80? Jangan-jangan yang like cuma saudara-saudaranya yang, adminnya doang gitu ya. Nah, kemudian si kedua akun itu jadi arena untuk menyampaikan kekecewaan dan kemarahan gitu. Rakyat marahnya ke situ gitu. Nah, ini tidak dibaca, tidak dibaca dan tidak dipahami bahwa kalau sudah menyampaikan kemarahan, kekecewaan, satu orang menyampaikan kekecewaan, nanti yang lain buntutnya juga sama gitu. Nah, ini harusnya yang kita pelajari dari bagaimana, tema fantasi itu memang sangat penting kita pahami gitu ya. Bahwa kita memberikan tema fantasi ini untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, ini juga sebetulnya kan, perwakilan dari masyarakat yang lebih besar ya. Mereka komen di situ adalah perwakilan dari masyarakat yang lebih luas lagi. Sehingga mungkin ini harus betul-betul dibaca oleh kedua pemangku kebijakan dari kedua badan tersebut. Nah, yang terakhir, kondisi riset yang kami itu, kami juga melihat bahwa pemerintah sekarang itu jadi nampaknya tidak berempati gitu ya, tidak berempati pada masyarakat gitu, karena adminnya juga tidak aktif melakukan tanya jawab di situ gitu ya, tidak kayak Kang Emil gitu ya, kalau ada yang komen saya sampai suka ketawa gitu kalau lihat, akunnya Kang Emil ya ketika ada, "Bapak saya time traveler dari tahun 2089, ini ada pesan dari Presiden Indonesia tahun 2089," gitu ya, mengenai ini gitu ya. Dijawab sama Kang Emil, "Siap, terima kasih." Jawaban berikutnya adalah, "Bapak juga mendapatkan pesan dari RSJ Lembang," gitu. Kan lucu ya, jadi orang bacanya itu jadi seneng juga gitu ya. Nah, terus ada yang jadian di situ, itu karena, sebagai admin gitu ya, sebagai admin, bukan kita tidak melihat Kang Emil sebagai gubernurnya akhirnya, sebagai admin itu aktif dan juga komentarnya lucu-lucu. Nah, itu mungkin yang dibutuhkan rakyat Indonesia karena mungkin kehidupan kita juga sudah sangat berat gitu ya. Nah, jadi kalau buat saya, jadi mungkin gitu ya, saran saya setelah saya melakukan penelitian tadi itu koordinasi per daerah gitu. Karena kasus persepsi tentang pandemi corona ini betul-betul sangat berbeda gitu ya, terkait benar-benar dengan budaya setempat. Nah, kemudian juga saya melihat gitu ya, eee, para opinion leader sorry, para opinion leader itu sebaiknya juga diajak serta bukan hanya
agama saja, atau sekarang kalau milenial tuh opinion leader-nya ya paling influencer itu ya. Itu bagaimana sih melakukan adaptasi kebiasaan baru, terus tong pasea gitu ya. Nah, itu sih yang saya lihat seperti itu gitu ya. Nah, kemudian, malah ribut sendiri gitu para influencer-nya gitu. Kemudian ada pendekatan personal, yaitu tadi, saya sih pernah sih dapat dari satgas-satgas ya, teks-teks singkat gitu ya, mengingatkan tentang itu Covid, bahaya Covid, mengingatkan tentang penggunaan masker dan cuci tangan, tetapi sebaiknya itu dilakukan secara rutin gitu. Itu yang harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah kita dengan bantuan kawan-kawan dari provider-provider yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian juga kalau bisa seperti di beberapa daerah dan sudah dikembangkan juga di Bangka ya, kalau nggak salah itu anak Teliu bikin aplikasi untuk updating personal mengenai kondisi-kondisi pribadi. Nah, itu mungkin bisa digunakan. Sudah ada sih beberapa aplikasi dan itu sebaiknya juga dihimbau masyarakat untuk menggunakan itu ya. Nah, kemudian juga saya juga berharap pemerintah itu sekarang sudah mulai berubah gitu ya cara komunikasinya. Tidak lagi searah saja, tetapi tanggap dan juga bahasa-bahasanya tidak menggurui. Seperti yang tadi disampaikan itu ya, video yang tadi di awal, itu kan tidak menggurui ya. Nah, itu juga kayaknya memang perlu di-share gitu. Mungkin juga perlu di-share kepada media-media konvensional, bukan hanya media sosial, karena media konvensional masih banyak yang digunakan di rumah tangga ya. Nah, kemudian, media darlingnya nggak ada di Indonesia itu ya, jadi nggak ada yang disukai gitu ya, tidak ada yang apa ya, tidak ada yang ingat nggak kasus, kecelakaan itu yang menyebabkan apa namanya, yang muncul media darling yang baru, ya almarhum, siapa ya, yang dari yang Badan Penanggulangan Bencana itu juga ada kan, itu media darling loh kalau buat saya. Pak Pak Sutopo. siapa? Pak Pak Sutopo. Sutopo, Iya. betul. Pak Sutopo itu media darling. Dia bukan siapa-siapa gitu ya. Dia bukan siapa-siapa, tapi orang mempercayai dia gitu. Nah, mungkin diperlukan orang yang seperti itu sehingga orang suka sama dia gitu loh. Jadi orang, mau mendengarkan dia gitu ya. Dan yang terakhir sih saya berharap pandemi ini kan bencana ya, bukan proyek. Jadi tolonglah rakyat Indonesia yang 200 juta lebih ini tidak dijadikan proyek apapun. Itu yang Betul, bisa ya. saya sampaikan Kang Mangga, atur Baik. nuhun. Baik, alhamdulillah hatur nuhun pisan Ibu Dr. Roro Retnangbulan. Saya kira pemaparan yang sangat bagus sekali ya, komprehensif. Dan kalau boleh saya simpulkan bahwa sebetulnya kelihatannya memang kenapa pesan-pesan komunikasi pemerintah menyangkut COVID ini seolah-olah kontraproduktif ya Bu ya. Ini mungkin lebih karena Betul. pesan-pesan itu menjadi tidak otentik karena memang disampaikan tidak dengan dasar dari niat komunikasi itu sendiri. Kemudian pelaksanaannya memang juga tumpang tindih, sehingga kemudian tadi pesan-pesan yang seharusnya diterima dengan baik oleh masyarakat justru berubah sebaliknya. Misalnya saja di sini tadi banyak jargon-jargon baru yang muncul seiring dengan mencuatnya COVID ini di masa-masa awal yang justru malah menimbulkan kebingungan. Padahal kan masyarakat Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, seharusnya jargon-jargon lokal itu yang lebih dikedepankan, alih-alih menggunakan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang belum tentu bisa dipahami oleh semua orang, terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Kemudian juga tadi dari sisi mengutip teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers misalnya, tadi juga proses difusi itu tidak mempertimbangkan mindset dari masyarakat yang menjadi target dari difusi inovasi itu. Sehingga tadi banyak pesan-pesan yang kemudian kehilangan momentum untuk kemudian dilaksanakan dengan cukup baik. Dan pelibatan tokoh-tokoh di daerah juga kelihatannya abai dilakukan oleh pemerintah, sehingga seolah-olah semua serba terpusat, dan kemudian justru kita malah melihat bahwa banyak tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh daerah yang sebetulnya mampu melakukan komunikasi yang lebih efektif ya Bu ya. Tadi Ibu Roro mencontohkan Kang Emil, beliau ternyata selain seorang gubernur juga ternyata seorang admin yang cukup piawai dalam
mengelola komunikasi terutama di ranah digital. Sehingga kemudian pesan-pesan yang sampai juga selain sampai ke tujuan, tapi juga pikalucuan ya Bu ya. Dan sebetulnya kan aspek yang pikalucuan itu yang seringkali juga menimbulkan peningkatan daya tahan tubuh kita mungkin ya Bu ya. Dan itu yang kelihatannya tidak muncul dalam pesan komunikasi yang disampaikan oleh di tingkat pusat. Kemudian tadi juga menarik soal fantasi theme, soal dramaturgi yang sebetulnya tadi banyak simbol-simbol yang justru jadi semakin memperlebar gap ya Bu ya. Yang seharusnya pesan komunikasi itu menunjukkan kesederajatan, egaliter, misalnya dalam soal pemakaian masker, ini malah justru menimbulkan dampak yang kontraproduktif karena justru yang menjadi model adalah yang satu menggunakan masker yang harga nyawa, sementara ini semakin menunjukkan kesenjangan yang justru bertolak belakang dengan tujuan dari kampanye itu. Nah, terakhir tadi yang juga penting dari Bu Roro adalah bahwa jangan sampai ini sebatas proyek ya Bu ya, ini kan bencana gitu ya. Tidak etis kalau kemudian perspektif kita ini memandang ini sebagai sebuah proyek. Ini yang jangan sampai terjadi. Dan untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Ibu Roro tadi yang melihat dari perspektif akademik, teoretik dari komunikasi, mungkin nanti Pak Hadi akan lebih berpijak kepada aspek yang lebih praktik gitu ya Pak Hadi ya, terutama dalam kaitannya dengan komunikasi visual. Maka Pak Hadi kami persilakan waktu kepada Pak Hadi, dan sebelumnya tadi ada pesan dari sponsor bahwa akan ada 5 gift, 5 hadiah berupa 5 masker menarik untuk 5 orang penanya. Kami persilakan Pak Hadi untuk memberikan pemaparan. Terima kasih Kang Erwin, terima kasih Bu Roro yang sudah memberikan pemaparan. Jadi tugas saya tidak terlalu berat sekarang. Saya mah hanya akan ngadongeng dengan gambar gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk webinar pagi hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir gitu ya di acara bincang-bincang tentang mungkin upaya memasyarakatkan penggunaan masker di kalangan masyarakat Indonesia. Saya izin untuk share screen ya, Kang Erwin. Baik, saya sampaikan pemaparan singkat saya tentang topik kampanye penggunaan masker. Tinjauan saya sih dari perspektif komunikasi visual, tapi kalau tadi sudah disinggung oleh Bu Roro dengan pendekatan tema fantasi gitu ya. Bu Roro juga tadi sudah mencoba men-trigger saya untuk masuk ke wilayah semiotika, tapi saya tidak akan masuk ke wilayah yang terlalu teoritis lah. Saya lebih ke aspek-aspek praktis. Sebelum saya memulai pemaparan, saya juga mau mengomentari tadi yang disampaikan oleh Bu Roro ya. Bu Roro kan melakukan penelitian dari 2 akun media sosial. Pertama dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian yang kedua dari Satgas COVID-19. Memang saya sepakat dengan Bu Roro gitu ya. Selain aspek-aspek pengelolaan media sosialnya yang menurut saya kurang begitu diperhatikan gitu ya. Misalnya engagement-nya kan rendah ya Bu Roro ya. Engagement rendah. Kemudian reach-nya juga terbatas gitu. Kalau kita lihat dari data yang ada di akun media sosial tadi, contoh untuk Satgas COVID-19, pengikutnya hanya 14.000 gitu ya. Ini kan jauh di bawah pengikutnya hanya Geraldine misalkan. Ya Bu ya. Ya. Bentar, ini kan lembaga yang sangat penting, ini menyangkut nyawa gitu ya. Hidup orang banyak gitu. Pengikutnya hanya 14.000 mendekati 15.000 gitu. Postingannya juga ya terbatas lah, 463. Nah, yang menjadi amatan saya juga seperti halnya Bu Roro, kontennya itu sangat-sangat tidak bernuansa storytelling gitu. Yang ditampilkan itu angka saja, setiap kali posting angka gitu ya. Jadi status update harian gitu. Padahal kan yang diharapkan bukan hanya data. Data boleh sih, tapi kalau dengan pendekatan storytelling kan bisa diolah menjadi infografis ya Bu Roro ya.
infografis yang menarik, bukan hanya sekedar diagram batang atau tabel gitu. Nah itu sekedar pengantar saya dari saya. Saya mau masuk ke sini. Saya mengajukan 4 pertanyaan saja gitu ya untuk menjadi narasi dalam pemaparan saya tentang strategi ubah laku ini, kebiasaan pemakaian masker. Kita sudah masuk ke bulan ke-7 atau mungkin masuk ke bulan ke-8 gitu ya, sejak COVID-19 itu dinyatakan sebagai pandemi di Indonesia. Yang mula-mulanya dianggap ancaman tidak serius, kemudian tiba-tiba menjadi ancaman serius untuk seluruh bangsa Indonesia. Nah, pertanyaan yang saya ajukan nanti sebagai bahan pembahasan adalah, pertama, bagaimana dampak kampanye penggunaan masker di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, mengapa harus menggunakan masker gitu ya. Ini kan persoalannya gitu. Kemudian mengapa ada penolakan dalam penggunaan masker. Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya strategi kampanye penggunaan masker itu harus dikoreksi lah gitu ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama tentang bagaimana dampak kampanye penggunaan masker di masa pandemi COVID-19. Saya tidak melakukan penelitian sendiri karena mungkin butuh waktu ya, effort yang luar biasa nih kalau harus melakukan riset sendiri tentang dampak. Saya meminjam hasil penelitian dari 2 lembaga. Pertama dari Badan Pusat Statistik gitu ya, yang melakukan survei di bulan September. Nah, dari survei yang dilakukan, kita harus percaya karena ini kan lembaga kredibel lah gitu ya. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan, salah satunya adalah penggunaan masker gitu ya, sebagai salah satu strategi untuk mencegah terjadinya lebih banyak penularan COVID-19. Dari survei tersebut diperoleh hasil bahwa mayoritas responden, angkanya di kisaran 92%, sudah menggunakan masker untuk antisipasi penularan virus corona. Sementara untuk kegiatan mencuci tangan, 3 dari 4 responden menyatakan rutin mencuci tangan. Jadi artinya kalau mengacu ke hasil survei Badan Pusat Statistik ini, kesadaran atau tadi yang disinggung oleh Bu Roro, aspek kognitifnya sebetulnya sudah tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini juga ada data lain, survei yang dilakukan oleh YouGov dan Imperial College London. Ini dilakukan di awal-awal pandemi ya, di bulan Februari. Nah, di situ diperoleh hasil riset mencatat 86% penduduk Indonesia memakai masker ketika berada di ruang publik. Saya berusaha mengaitkan kedua hasil riset ini dengan membaca hasil risetnya YouGov dulu gitu ya, dan Imperial College. Di awal pandemi 86% penduduk Indonesia memakai masker. Nah, 7 bulan kemudian atau beberapa kemudian setelah pandemi ini berlangsung, setelah ada penerapan PSBB gitu ya, kalau dilihat dari angka, kecenderungannya justru naik gitu ya, kesadaran itu. Nah, tapi di luar dua data tadi, kita juga melihat secara empirik gitu ya, di lapangan ada kecenderungan bahwa masyarakat juga sebagian mulai abai gitu dengan penggunaan masker. Sementara penggunaan masker itu kan menjadi salah satu cara yang dianggap paling simple dan efektif untuk mencegah penularan selain mencuci tangan dan menjaga jarak gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab juga, mengapa harus menggunakan masker gitu ya. Nah, ini persoalan ini menjadi rumit gitu ya. Kita juga jadi tergagap-gagap gitu ya, karena dunia terakhir kali mengalami pandemi itu kan di tahun 1918 sampai 1922 sampai 1920-an lah gitu ya. Ketika terjadi flu Spanyol waktu itu. Yang konon karena belum ada pencatatan secara baik pada saat itu, perkiraannya jumlah orang yang tewas akibat pandemi flu Spanyol di tahun 1918 diperkirakan antara 50 sampai 100 juta orang. Nah, sejauh ini
korban dari atau yang terduga lah sebagai korban pandemi COVID-19 itu menurut catatan WHO itu kan belum sampai 1 juta ya kalau tidak salah gitu ya. Jadi jumlahnya masih jauh dibandingkan dengan pandemi di tahun 1918. Artinya apa? Artinya bahwa kita sebetulnya sudah belajar dari sejarah masa lalu bagaimana cara menghadapi pandemi, tapi tetap juga kita gagap gitu ya. Bukan hanya negara-negara berkembang, termasuk juga negara maju gitu. Tadi sudah disampaikan misalnya Amerika pun tergagap-gagap gitu ya. Negara-negara di Eropa juga sama gitu. Terjadi lonjakan positif COVID-19 atau juga yang kemudian meninggal karena diduga akibat dari infeksi virus corona tersebut. Begitupun dengan Indonesia gitu ya. Nah, jadi ini kenapa harus pakai masker? Karena ini dari data visual ini bisa menunjukkan bagaimana risiko orang yang tidak menggunakan masker gitu ya, dengan orang yang menggunakan masker dengan risiko terjadinya penularan atau transmisi. Nah, saya mau cerita tentang aspek-aspek kesejarahan, tapi saya juga ingin menekankan bahwa penanggulangan atau pencegahan COVID-19 memang tidak semata-mata aspek medis gitu ya. Pencegahan penyebaran virus corona ini juga harus multidisiplin dan mungkin juga lintas disiplin dan lintas bidang gitu. Salah satunya juga pendekatannya harus menggunakan pendekatan budaya gitu. Kalau misalnya dari aspek komunikasi, mungkin komunikasi lintas budaya gitu ya, atau komunikasi budaya lah. Nah, kenapa itu harus dilakukan? Karena apa? Kalau dikaitkan dengan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan ada kecenderungan kita punya ciri-ciri sebagai masyarakat kolektif gitu ya. Nah, ciri kolektivisme masyarakat Indonesia harus dilihat sebagai salah satu cara untuk merancang strategi komunikasi gitu. Kemudian ada rentang perbedaan budaya yang sangat luas gitu ya, perbedaan etnik, perbedaan ras, perbedaan bahasa, yang artinya cara pandang dunia dari masing-masing budaya tadi atau suku budaya tadi juga pasti akan berbeda dalam memahami kasus seperti pandemi COVID-19 ini. Saya juga sudah melakukan penelusuran misalkan bahwa salah satu penyebab terjadinya masalah yang berkaitan dengan cara orang memandang COVID-19 adalah bahasa gitu. Jadi ada kerumitan bahasa yang ditransfer lah, yang disampaikan oleh para pemangku otoritas gitu ya, baik itu Kementerian Kesehatan atau pihak-pihak yang lain. Seperti tadi misalnya istilah-istilah seperti droplet, positivity rate, kemudian testing and tracing, OTG, ODP, PDP. Sekarang ada lagi kan suspek, kasus probable, kemudian kasus konfirmasi dan seterusnya. Jangankan bagi mereka yang berpendidikan rendah gitu ya, bagi mereka yang berpendidikan tinggi pun bukan jaminan bahwa istilah-istilah itu dipahami gitu. Dan perubahan-perubahan selain istilah, terminologi, dan hasil temuan riset juga semakin membingungkan. Di awal pengumuman bahwa Indonesia masuk ke pandemi COVID-19, waktu itu seingat saya Menteri Kesehatan kan pernah menyampaikan pesan bahwa mereka yang diwajibkan menggunakan masker itu kan adalah mereka yang misalnya sakit gitu ya, atau yang diduga positif COVID-19 lah gitu. Nah, ternyata itu pesan itu sebetulnya adalah direproduksi oleh pihak Menteri Kesehatan berdasarkan instruksi dari WHO gitu. Tapi beberapa bulan kemudian pernyataan itu dikoreksi sendiri oleh pihak WHO bahwa semua orang pada saat pandemi COVID-19 ini diwajibkan menggunakan masker. Kenapa? Karena tadi yang kita lihat di infografis ya, bahwa risiko penularan
itu akan bisa sangat dikurangi ketika kita menggunakan masker. Nah, persoalannya kan bagaimana cara penggunaan maskernya gitu. Ada yang proper, ada yang tidak gitu. Ada yang sesuai, ada yang tidak. Nah, saya tunjukkan ini bagaimana bahwa masyarakat Jepang ini hasil hasil riset, kemudian juga hasil observasi menunjukkan pada saat pandemi COVID-19 ini Jepang relatif tidak terlalu tidak terlalu kaget gitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dalam penggunaan masker. Nah, dari poster yang dibuat di tahun 22 ini, mereka dari awal sudah dibiasakan untuk menggunakan masker. Bahkan katanya dari hasil riset menunjukkan bahwa penggunaan masker di kalangan masyarakat Jepang itu memang salah satunya dipicu dari merebaknya flu Spanyol di tahun 1918 gitu. Nah, di kasus merebaknya flu Spanyol tadi, pemerintah Jepang kemudian melakukan kampanye sosial penggunaan masker bagi masyarakat gitu ya. Ini dua contoh nih. Misalnya untuk yang poster pertama mengimbau masyarakat supaya menggunakan masker karena kalau tidak menggunakan masker, terutama di ruang publik gitu ya, itu adalah dianggap tindakan yang ceroboh gitu ya. Kemudian yang kedua, selain menggunakan masker, masyarakat Jepang juga dibiasakan ada aspek habituasinya itu setelah sampai di rumah diminta untuk berkumur gitu ya. Supaya apa? Supaya mengurangi resiko itu tadi penularan COVID-19. Karena kan salah satu organ tubuh yang dianggap bisa menjadi pemicu munculnya infeksi dari virus corona adalah tenggorokan lah gitu ya, atau kerongkongan. Jadi mereka sudah dibiasakan gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa catatan kenapa orang Jepang kemudian menggunakan masker. Ya. Salah satunya diantaranya adalah masalah ini ya, masalah musim gitu. Mereka kan berada di kawasan 4 musim. Nah, di saat musim semi itu sering terjadi alergi yang ditimbulkan oleh serbuk bunga. Nah, kalau di bahasa Jepang itu fenomenanya disebut sebagai kafunso gitu ya. Nah, di luar itu juga ada sebuah fenomena yang ini dampak dari gejala alam lah gitu ya, yang terjadi justru bukan di Jepang tapi di daratan Cina gitu. Ada apa yang disebut dengan debu kuning gitu ya, atau yellow dust. Itu disapu oleh angin besar dari kawasan daratan Cina dan Mongolia gitu, dan sampai ke Jepang gitu. Jadi aspek-aspek tadi, aspek musim, aspek-aspek gejala alam gitu dan sebagainya itu menjadi alasan orang Jepang menggunakan masker wajah. Selain juga ada simbol modern bagi masyarakat Jepang. Jadi mereka yang menggunakan masker itu stigmanya adalah stigma orang modern. Ada alasan lain, yaitu alasan estetika. Jadi banyak orang Jepang, khususnya perempuan, itu menggunakan masker karena mereka tidak harus repot untuk melakukan perawatan diri, terutama di bagian wajah gitu, tidak harus make up gitu. Kemudian juga anjuran dari pemerintah terkait kesehatan publik untuk menghindari kontaminasi penyakit yang ditimbulkan apakah dari debu radioaktif misalnya dan sebagainya gitu ya, termasuk polusi. Nah, ada alasan lain yang ini hasil dari riset menunjukkan terutama terjadi di kalangan anak-anak muda di Jepang. Mereka menggunakan masker itu sebagai cara untuk menghindari interaksi sosial. Kenapa? Karena ketika mulut itu atau bibir itu tidak tertutup oleh masker, pada saat mereka berinteraksi, itu akan terlihat ketika orang mengangguk, apakah harus tersenyum atau harus merengut dan sebagainya. Dan masker menjadi solusi supaya mereka tidak masuk dalam wilayah interaksi sosial tadi. Nah, makanya ada
peribahasa gitu ya, atau pepatah dalam bahasa Jepang gitu, mata berbicara sebanyak mulut. Artinya apa? Ini sebetulnya peribahasa yang muncul karena orang Jepang terbiasa menggunakan masker. Artinya organ tubuh mata itu jauh lebih bisa mencerminkan, kalau dalam konteks komunikasi nonverbal mungkin mencerminkan pesan yang disampaikan gitu ya, tanpa harus terlihat mulut atau tanpa harus mengeluarkan kata-kata melalui mulut. Nah, mengapa menolak menggunakan masker? Ini juga dari hasil riset yang dilakukan oleh Joseph Trunso gitu ya. Beberapa faktor orang menolak memakai masker. Satu, karena faktor keyakinan politik. Ya. Jadi kalau misalkan, jadi ada sebenarnya tipis bedanya ya antara keyakinan politik dengan faktor ideologi. Mereka di Amerika misalnya, yang cenderung menjadi pemilih Trump gitu ya, atau yang pro Republik, kecenderungannya mereka juga tidak menyukai menggunakan masker. Kenapa? Karena junjungannya juga kecenderungannya kan mengabaikan protokol kesehatan dalam penggunaan masker gitu ya. Hal yang sama juga terjadi di Brasil. Ya. Nah, Bolsonaro, presiden Brasil juga kan termasuk orang yang kurang lebih samalah dengan Trump gitu ya. Orang yang mengabaikan protokol kesehatan dan bahkan juga agak mengabaikan bahaya COVID-19 gitu ya. Keduanya itu agak-agak meremehkan lah gitu. Bahkan kalau bicara tentang narasi yang dibangun oleh Trump itu kan, Trump itu dengan terang-terang mengatakan virus China gitu ya, atau virus dari Cina untuk COVID-19. Jadi stigma yang dibangunnya itu cenderung politis gitu ya. Nah, di luar faktor keyakinan politik ada faktor ideologi. Jadi ada ideologi-ideologi tertentu yang menganggap bahwa penggunaan masker itu dianggap tidak sesuai dengan keyakinan atau dengan kepercayaan ideologi mereka. Ada faktor sosial, ada faktor pendidikan gitu ya. Jadi misalnya gini, semakin rendah pendidikan, pengabaian terhadap penggunaan masker juga semakin tinggi gitu ya. Nah, di luar itu apa? Mungkin sosial, pendidikan, untuk sosial mungkin ke ekonomi juga gitu. Kenapa? Karena ketika menggunakan masker berarti ada cost yang harus dikeluarkan untuk membeli masker. Apalagi di awal-awal pandemi kan kita sangat kesulitan untuk mendapatkan masker gitu ya. Nah, ini alasan orang memakai masker. Jadi sebetulnya penggunaan masker yang ada di wilayah kesehatan, sebetulnya tindakan preventif kesehatan itu menjadi masalah politis juga gitu ya, terutama di kalangan pemimpin-pemimpin aliran populis gitu ya, seperti Trump dan Bolsonaro. Nah, ini juga masalah yang sebetulnya sudah saya sampaikan tadi tentang masalah budaya kolektif ya, kemudian budaya patron gitu ya, bahwa kita tuh selalu mencari model gitu, terutama dari kalangan pemimpin gitu ya. Nah, ini ada masalah. Ini ada komentar yang disampaikan oleh ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang menyentil perilaku para pejabat gitu ya, pemerintahan di pusat gitu dalam penggunaan masker. Nah, artinya apa? Ketika kalau kita menggunakan pepatah atau peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu ya. Jadi wajar kalau masyarakat abai gitu ya, atau masyarakat tidak patuh atau tidak disiplin dalam menggunakan masker, tidak sesuai dalam penggunaannya karena mereka melihat contoh gitu. Dan ini bukan hanya terjadi di waktu yang lalu gitu ya. Saya terakhir melihat di tayangan televisi seorang Menteri Menkominfo pada saat berbincang-bincang di acara televisi, beliau menggunakan masker tapi maskernya dibuka di wilayah dagu gitu ya. Nah, sebetulnya itu kan bukan perilaku yang baik dalam penggunaan masker. Ini juga sama nih ya. Jadi artinya
imbauan-imbauan gitu ya dalam bentuk apapun termasuk poster seperti ini menjadi paradoks gitu ya. Kenapa disebut paradoks? Karena anjuran, jadi narasi yang disampaikan dengan tampilan visualnya secara semiotik itu menjadi kontradiktif gitu. Misalnya siapa yang perlu memakai masker saat sedang sakit flu atau batuk, saat sedang pemulihan dari sakit dan seterusnya gitu ya. Sementara yang menganjurkannya sendiri kan tidak menggunakan masker gitu ya. Nah ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat kontradiktif dalam penyampaian komunikasi secara visual. Makanya kan kemudian ini ada semacam apa ya pesan visual secara sarkas gitu ya untuk menunjukkan tipe kepribadian orang gitu ya berdasarkan penggunaan masker gitu ya. Nah terkait dengan keyakinan mereka terhadap COVID-19. Ini kan ada yang believe in science, jadi mereka yang menggunakan masker dengan benar itu mereka mempercayai apa yang disampaikan secara ilmiah gitu. Kemudian yang tidak menggunakan deny science gitu ya, jadi menyangkal kebenaran dari ilmu pengetahuan. Kemudian yang menggunakan tapi tidak proper doesn't understand science. Sementara yang menggunakan masker kemudian maskernya disimpan di bagian dagu itu believe in magic gitu ya. Nah ini yang menurut saya menarik gitu ya. Nah kalau perlu misalnya masyarakat kita juga diedukasi supaya secara habituasi menggunakan masker secara benar dan baik gitu ya. Mungkin bukan dengan cara-cara yang sopan, mungkin dengan cara seperti ini mereka akan lebih patuh gitu ya. Nah terakhir bagaimana seharusnya strategi kampanye penggunaan masker harus dikoreksi. Ini juga saya merujuk kepada hasil riset yang dilakukan oleh di Australian and New Zealand School of Government atau ANZOG gitu ya, yang mengungkapkan faktor-faktor penentu kepatuhan warga menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi. Jadi memang tindakan anggaplah mungkin represif atau kuratif gitu ya, sebagai cara untuk menyadarkan masyarakat dalam penggunaan masker mungkin penting gitu ya, tapi harus diingat kalau merujuk kepada hasil riset ini, justru katanya hukuman itu bisa meningkatkan perlawanan warga terhadap aturan yang berlaku, ya, membangun resistensi gitu. Dan ini kan bahaya gitu ya, alih-alih mau menegakkan hukum dan aturan gitu, mengedukasi, yang terjadi adalah perlawanan gitu, mereka membangkang, justru mereka tidak mau gitu. Jadi dua hal ini indikator kepatuhan dengan respon masyarakat ini akan harusnya dijadikan sebagai rujukan kita semua gitu ya, bukan hanya Satgas. Ketika kita mau merumuskan strategi komunikasi yang terkait dengan misalnya perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan masker. Yang kedua, aturan dirumuskan secara sederhana dan lugas sehingga mudah dimengerti dan dilaksanakan. Nah, ini memang masyarakatnya pertama heterogen gitu ya, heterogen dari banyak aspek gitu ya, termasuk budaya gitu, ekonomi dan sebagainya. Kemudian juga bahwa pesan-pesan yang disampaikan itu tidak mungkin bisa dipahami gitu. Sekali lagi bukan hanya mereka yang berpendidikan rendah, mereka yang berpendidikan tinggi sekalipun, ya, bahkan dosen sekalipun agak sulit juga memahami pesan-pesan yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Jadi rumuskanlah pesan secara sederhana dan lugas. Makanya imbauan 3M itu, kenapa? Karena pencegahan, penanggulangan COVID-19 itu banyak sebetulnya. Tetapi kalau pesan yang sebanyak itu disampaikan kepada masyarakat, yang terjadi adalah kebingungan gitu ya. Dan ujung-ujungnya mungkin adalah perlawanan gitu ya, selain penyangkalan. Jadi imbauan 3M itu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak adalah dianggap sebagai ajakan yang sederhana dan lugas. Nah, nanti penyampaiannya tadi sudah disinggung oleh Bu Roro juga. Misalnya contohnya nanti saya tunjukkan, Japelidi, Jaringan Pegiat Literasi Digital, itu membuat poster dengan 42 bahasa, dan itu diapresiasi oleh banyak pihak gitu. Bahkan saya pernah melihat diliput oleh banyak media termasuk media asing gitu ya, diantaranya adalah BBC gitu ya.
Yang ketiga, kepercayaan terhadap otoritas atau pemerintah turut menyumbang kepatuhan. Nah, ini masalah trust gitu ya. Trust ini memang harus dibangun gitu. Nah, ketika otoritas atau pemerintah sudah memiliki trust yang besar, apapun juga, bukan hanya kampanye dalam memasyarakatkan penggunaan masker, tapi untuk hal-hal yang lain juga akan lebih mudah gitu. Makanya kalau dijadikan sebagai benchmark mungkin lah, apa yang dilakukan oleh otoritas Selandia Baru dalam menangani COVID-19 ini banyak dijadikan sebagai success story lah. Nah, salah satu faktor keberhasilan mereka dalam menangani COVID-19, bukan berarti tidak ada korban jiwa ya, di Selandia Baru ada, kalau tidak salah sih sekitar 22 orang lah yang meninggal gitu ya. Tapi cara penanganannya bagus gitu ya. Nah, salah satunya karena pemerintahannya itu mampu membangun trust gitu, dan rakyat percaya gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah, narasi-narasi yang dibangun oleh pemerintah Selandia Baru itu kemudian dipatuhi oleh masyarakatnya. Rumusan ajakan untuk berpartisipasi menekan laju pandemi dalam bentuk partisipasi dan bukan larangan. Ya. Jadi misalnya ini rumusan pesan ajakan, misalnya mari lindungi diri dan keluarga akan lebih efektif daripada bentuk larangan jangan keluar rumah. Jadi komunikasi itu kan bicara tentang pesan. Pesan itu bagaimana dirumuskan dengan baik gitu ya. Tadi kan dikatakan siapa sih komunikannya, siapa sih halayaknya. Nah, itu menjadi hal yang penting gitu. Ini beberapa contoh saja sebelum saya akhiri materi presentasi saya. Bagaimana seorang Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, itu yaitu tadi menjadi role model gitu ya. Bahkan mungkin tadi istilahnya menjadi media darling. Menjadi orang yang berada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di Selandia Baru. Salah satunya membuat konten video bagaimana cara membuat masker sendiri gitu ya, dari bahan yang ada gitu. Nah, ini kan menjadi sangat menarik gitu ya. Dan ini harusnya bisa ditiru oleh kita. Walaupun saya pernah lihat beberapa, misalnya kalau tidak salah sih Bu Atalia ya, itu pernah membuat konten pembuatan masker gitu. Nah, ini juga kemudian muncul ya seperti ini. Walaupun ya saya bilang ya biar walaupun terlambat tapi tetap bisa diapresiasi lah. Jadi ini Presiden sendiri sebagai role model dalam penggunaan masker. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, pesan-pesan yang dibuat oleh teman-teman Japelidi, Jaringan Pegiat Literasi Digital, berkaitan dengan cara pencegahan COVID-19 gitu ya, dengan menggunakan bahasa daerah. Kalau tidak salah tercatat ada 42 bahasa daerah yang digunakan. Dan ini dianggap lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena lebih mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Ini juga menunjukkan partisipasi yang dibangun supaya setiap pihak gitu ya ikut mengkampanyekan cara penggunaan masker. Ini beberapa pihak ini ya. Termasuk juga ini tadi para influencer ya, para key opinion leaders, para KOLs itu juga dengan sukarela mereka mengajak partisipasi masyarakat untuk menggunakan masker. Di sini kan ada Koalisi Perempuan Tangguh Indonesia gitu ya. Ayo pakai masker, tagline-nya. Nah, ini juga sama. Ini melibatkan banyak organisasi masyarakat gitu ya, termasuk organisasi keagamaan. Karena bagaimanapun juga kita itu adalah negara yang sangat majemuk ya, sangat berorientasi kepada patron, terutama para pemuka masyarakat, khususnya pemuka agama gitu ya. Nah, ini juga kemudian membangun habituasi itu, menjadikan penggunaan masker sebagai tren baru gitu ya. Jadi keren lah, seperti halnya di Jepang gitu kan. Menjadi penanda bahwa mereka yang menggunakan masker itu adalah orang-orang yang modern gitu ya.
Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa berdiskusi nanti ya untuk memperdalam materi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Erwin. Maka Kang Erwin. Hatur nuhun pisan Pak Hadi atas pemaparannya yang juga tidak kalah menarik dan lengkapnya dari apa yang disampaikan tadi sebelumnya oleh Ibu Dr. Roro. Jadi kalau kita simak dari pemaparan Pak Hadi secara historis, memang pemakaian masker ini sudah juga berlangsung pada saat pandemi 100 tahun sebelumnya ya Pak Hadi ya, yang dikenal sebagai flu Spanyol. Bahkan kemudian juga hal serupa sudah dijalankan di Jepang, dan pada masa itu ternyata juga mereka sudah tampil dengan berbagai bentuk komunikasi visual yang menunjukkan memang upaya habituasi pemakaian masker tadi. Dan dari pemaparan Pak Hadi tadi kita juga menyimak bahwa memang ini bukan hal yang sederhana, bagaimana kemudian membangun upaya agar kemudian masyarakat terbiasa menggunakan masker juga ternyata bukan hal yang sederhana, karena juga tadi terkait dari perspektif politis, ideologis, bahkan juga aspek kultural gitu ya. Dan di Jepang ternyata juga ada mana lain di balik dari penggunaan masker ini. Nah dalam konteks Indonesia mungkin tadi harus ada upaya lain sehingga kemudian pada saat memunculkan upaya pembiasaan ini juga mengaitkannya dengan aspek sosiologis maupun kultural di daerah masing-masing, sehingga kemudian pemakaian masker ini menjadi sesuatu yang tidak doktrinatif, tidak muncul dari atas top down, tapi kemudian menjadi sesuatu hal yang masyarakat menerimanya dengan sukacita lah, katakan seperti itu. Kemudian kita juga menyimak bahwa narasi yang memang diciptakan tuh harus betul-betul memunculkan trust. Nah ini yang saya kira belum menjadi kunci dari pola komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah terkait dengan COVID ini. Kemudian juga pelibatan KOL gitu ya, Key Opinion Leaders, kemudian juga influencer dan sebagainya, ini sangat penting, terutama dalam menyampaikan konten-konten yang positif. Tentu juga ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian ketika kemudian juga kadang-kadang influencer dan buzzer di kita kan cenderung untuk malah membuat situasi informasi itu semakin chaos gitu ya. Ini yang juga mungkin harus lebih banyak ini noise ya dibandingkan. Betul Pak Adi, persis. Timbang konten-konten yang bermanfaat malah cenderung banyak noise-nya gitu. Ini yang juga harus diperhatikan. Dan tadi Pak Hadi juga menunjukkan apa yang dilakukan oleh Jessica Ardern ya, Perdana Menteri dari Selandia Baru, yang memunculkan pesan sederhana tapi mengena gitu ya. Bagaimana seorang Perdana Menteri juga mau memunculkan sebuah pesan komunikasi membuat masker dari kain perca. Hal semacam itu yang sebetulnya memang harus ditunjukkan oleh para pejabat publik kita, sehingga kemudian mereka menjadi tidak berjarak gitu ya. Mereka menjadi keseharian dari kita juga gitu ya. Itu yang kita lihat memang belum muncul. Kecuali tadi mungkin Pak Hadi menunjukkan Ibu Atta. Nah, mudah-mudahan dari Bu Roro, Pak Hadi dari akademis juga bisa kemudian mendorong agar pejabat publik kita memang mau menjadi kita gitu ya, tidak hanya menjadi aku gitu ya. Mereka menjadi kita bagian dari menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri, berbaur gitu. Nah, alhamdulillah artinya sudah sangat kaya pesan yang muncul dari dua pembicara ini. Tiba saatnya para peserta untuk menyampaikan pertanyaan. Ini ada beberapa yang bisa saya bacakan saja ya di sini. Nanti untuk yang mengajukan pertanyaan akan ada gift dari panitia, nanti akan dikontak nomor handphonenya. Pertanyaan pertama ini dari Akang atau Bapak ya, Kang Denny Kosasi. Pertanyaan pertama untuk Ibu Roro. Saya berada di daerah yang panas, jadi engap katanya kalau pakai masker. Terus solusinya bagaimana nih Bu? Kemudian kedua, mengingat ukuran celah masker antara 16 sampai 146 mikron, sedangkan ukuran virus 0,1. Jadi sebetulnya seberapa efektifkah penggunaan masker itu? Terima kasih. Kemudian yang kedua dari Noviar Fauzan,
apakah masker bisa mengurangi penularan COVID-19? Mungkin untuk kedua pembicara, sedangkan pas saat demo kemarin, banyak orang yang tidak menggunakan demo, tetapi tetap sehat dan tidak ada berita pendemo terkena COVID. Gitu. Nah ini bagaimana gitu ya? Atau mungkin tidak terlacak aja, padahal mungkin dia sendiri membawa penyakit, bisa aja seperti itu kan, Dek. Kemudian untuk Pak Hadi nih dari Agung Nugraha, pada awalnya penggunaan masker yang diumumkan oleh Menteri Kesehatan bahwa wajib menggunakan masker bagi yang terdampak. Tetapi setelah berjalannya waktu, masyarakat terdampak dan tidak wajib menggunakan masker. Sampai terakhir wajib menggunakan masker hingga di rumah. Melihat kondisi faktor alam di Indonesia, khususnya wilayah Bandung, yang udaranya segar dan kebudayaan masyarakat memang sulit menggunakan masker. Tidak ada, secara kultural memang kita tidak pernah ada pembiasaan memakai masker. Nah, dibandingkan dengan di Jepang dan di wilayah lain, wilayah lain, sebentar. Pertanyaan tadi nah, bagaimana sih dibandingkan dengan yang Jepang tadi gitu Pak Hadi ya? Mungkin faktor kesulitan dan sebagainya. Kemudian, nah bagaimana menurut Pak Hadi gitu ya? Tadi dibandingkan dengan soal aspek kultural di Jepang tadi, bahkan kemudian jadi tren juga Pak Hadi ya. Itu mungkin pertanyaan dari peserta kita. Mangga kami persilahkan kepada Ibu Roro dulu barangkali untuk menyampaikan jawabannya. Ya, hatur nuhun Kang Erwin. Ini juga hatur nuhun pada para penanggap ya. Dan ini memang harus dilakukan sebetulnya. Apakah efektivitas masker itu bisa mencegah kita tertular dari COVID-19? Dalam pandangan saya bukan masalah tertularnya, tetapi masalah kita menulari orang lain. Itu persepsi yang selama ini harus dirubah oleh para pengguna masker. Itu sebetulnya persepsi yang pertama. Jadi prinsipnya bukan kita menulari kita tertular orang lain, tetapi kita menulari orang lain. Ketika kita bicara saja itu droplet itu keluar kan. Nah, itu sebetulnya yang dihindari itu seperti itu. Karena sebetulnya seperti kita ketahui bahwa ada orang-orang yang sangat kuat itu yang bisa tetap bertahan dalam kondisi pandemi ini sehingga mungkin dia tertular tetapi dia tidak sakit. Nah, itu dia yang dihindari. Sehingga dropletnya itu nggak kemana-mana ketika kita menggunakan masker. Tapi ada kasus di mana mungkin Kang Denny tinggal di daerah panas ya, yang mungkin di daerah pantai itu kan kalau pakai masker engap gitu. Kalau di Bandung mah pakai masker enak gitu. Nah, ini masalah ini juga menjadi masalah dari masyarakat kita. Kemudian ada solusinya, katanya udah nggak usah pakai masker tapi pakai face shield gitu. Nah, masalahnya adalah face shield itu juga droplet kita kan keluar gitu itu. Masalahnya di situ gitu. Kita nggak pakai masker tapi pakai face shield. Nah, droplet kita itu kemana-mana. Nah, jangan berpikir bahwa ternyata kita yang tertular, bukan, tetapi kita mungkin menulari orang lain. Itu sebetulnya konsep yang dalam komunikasi yang lebih penting gitu. Kita tidak menulari orang lain. Konsep menggunakan masker itu yang pertama. Kemudian untuk masalah teknis saya memang bukan ahlinya, mohon maaf. Saya tidak tahu berapa mili dan harus bagaimana, tetapi kita sudah melakukan penemuan-penemuan, ada bahan-bahan tertentu yang memang tingkat tingkat kemampuan untuk menyerap atau memfilter udaranya itu juga sangat tinggi. Walaupun memang jadi costly, jadi mahal. Kalau saya pernah coba itu masker yang N berapa itu juga lumayan sih, memang nggak terlalu panas juga, tidak terlalu engap juga gitu, tapi itu mahal. Nah, kalau saya nih ya jadi pemerintah sebaiknya ya dibagikan dulu gitu, contoh dulu gitu. Contoh dulu ini nih kita harus pakai yang kayak gini. Itu dulu dibiasain semua masyarakat bisa mengetahui nih yang dicontohkan tuh seperti ini gitu. Jangan saya kayak kemarin gitu tiba-tiba masker hilang, tiba-tiba ini. Nah, itu menjadi tingkat kepercayaan orang terhadap penggunaan masker yaitu melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain itu yang tidak dipahami. Jadi kalau saya melihatnya dari tinjauan komunikasi ya Kang Deddy punten, itu saya melihatnya bahwa masker itu bukan melindungi diri tetapi juga mempunyai niat baik yaitu melindungi orang lain di sekitar kita supaya droplet yang kita keluarkan itu tidak menyebar kemana-mana. Itu satu. Yang kedua juga kita juga
punya konsep gitu ya dalam komunikasi, dan ini harus disebarkan juga bahwa selain menggunakan masker itu juga membuat kita juga itu sehat karena terfilter juga udaranya gitu. Saya sih pernah dengar kasus-kasus ya bahwa ternyata orang-orang itu lupa menyentuh bagian wajah atau apa dengan tangannya gitu ya tanpa belum cuci tangan. Itu juga kan menjadi hal yang harus kita pahami bahwa ternyata droplet kita itu bisa menyebar, bisa diam di satu tempat sekian waktu. Jadi sepertinya itu yang bisa saya jawab untuk Kang Denny. Kemudian untuk yang lain, memang betul ya kemarin kasus, di demo-demo itu tidak muncul ke permukaan bahwa teman-teman yang demo itu, para pendemo tidak terkena Covid. Mungkin belum muncul gitu, karena yang namanya Covid juga teman-teman kan tahu sendiri gitu. Tidak semua orang juga langsung dalam kondisi yang parah gitu tertularnya, tetapi ada yang bertahap. Nah, yang kayak saya ini, saya kadang-kadang suka takut gitu ya, suka parno sendiri, jangan-jangan saya tuh orang yang memiliki Covid, tetapi saya karena daya tahan tubuh saya bagus, ya jadi saya tidak sakit, tapi saya bisa punya kemampuan menulari orang lain. Nah itu juga, tapi kalau nggak salah di media apa ya, saya pernah baca 14 orang yang demo di Jakarta, 14 sampai 20 orang gitu, saya lupa angkanya, itu ternyata positif Covid, yang ditangkap itu pas dites ya positif Covid gitu. Jadi teman-teman jangan jangan salah juga gitu. Jadi kalau kondisi-kondisi seperti ini ya mungkin saja mereka tertular gitu, atau mungkin saja mereka menulari orang lain. Nah, itu yang harus dipahami. Jangan sampai kita menzolimi orang lain dengan menulari teman-teman kita, saudara-saudara kita, karena Covid itu. Tadi seperti yang Pak Hadi sampaikan di akhir ya, jangan mudik, itu jangan begitu narasinya, tetapi karena kita menyayangi keluarga kita, sebaiknya kita jangan bertemu dulu gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya yang harus disampaikan dan dipahami oleh para pemegang kekuasaan dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasinya terhadap pandemi ini gitu. Itu mungkin Kang Erwin yang bisa saya sampaikan, Mangga. Mungkin Pak Hadi ada yang mau ditambahkan. Ya, ya terima kasih Bu Roro. Sebenarnya sudah dipaparkan dengan jelas ya oleh Bu Roro tadi. Saya sih mau mengutip saja bahwa sepertinya kurang benar juga kalau kemarin dari demo yang berjilid-jilid itu yang dan mungkin akan terus berdemo lagi gitu ya. Tidak ada yang terpapar COVID-19. Ini saya baca nih. Ini dari Dirjen Dikti bahwa ada 123 mahasiswa yang positif kena COVID-19. Nah, apakah positif COVID-19-nya itu karena ikut demo atau tidak, saya tidak tahu juga ya. Karena kan salah satu ininya sebetulnya instrumen itu dari tracking kan. Harusnya memang sebelum demo mereka dites dulu, minimal pakai rapid test gitu ya. Kalau ternyata mereka itu negatif, mereka boleh demo gitu. Nah, setelah demo di tracking lagi atau dites lagi, apakah mereka reaktif atau justru positif gitu. Tapi artinya bahwa kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa ikut demo kemudian tidak terpapar kemarin. Yang lainnya lagi memang komunikasi itu sepertinya sederhana gitu ya. Ternyata rumit juga gitu, terutama dalam hal mengemas pesan gitu ya. Jadi pesan-pesan itu memang harus dikemas sedemikian rupa. Orang itu kecenderungannya memang tidak menyukai pesan negatif gitu ya. Tidak boleh, jangan dan sebagainya. Nah, itu harus dikemas dengan baik. Kalau misalkan itu sudah bisa membangun narasi yang positif gitu ya. Orang juga mungkin akan dengan sukarela gitu mengikuti pesan-pesan tadi gitu. Karena butuh waktu juga sih untuk membangun trust lewat social campaign. Saya masih ingat karena saya produk zaman dulu gitu ya, bagaimana pemerintah Orde Baru itu membuat social campaign yang berbasis budaya juga ketika mereka mengedukasi masyarakat agar mengikuti program keluarga berencana ya, masih ingat betul tuh. Kemudian juga posyandu gitu ya, bagaimana melakukan upaya preventif gitu ya, kesehatan mendasar itu lewat posyandu. Juga masih ingat tuh yang lagunya Bimbo, Aci, Aku Cinta Indonesia, buatan Indonesia itu.
Itu juga kan sebetulnya upaya mengedukasi masyarakat supaya menggunakan produk dalam negeri gitu ya. Nah, sekarang juga sama sebetulnya. Terus tentang ini masalah habituasi memang tidak mudah gitu ya, karena kondisinya menjadi apa ya, menjadi kontradiktif sekarang. Pada saat pandemi ketika pemerintah lah gitu mengedukasi masyarakat untuk melakukan pencegahan minimal dengan 3M, tapi di sisi lain masyarakat juga terhimpit masalah ekonomi gitu. Ada persoalan sosial yang tidak sederhana gitu. Saya misalnya masih mencatat itu pernyataannya Dr. Tirta itu yang sempat marah di video gitu ya, kemudian diwawancara di acaranya Deddy Corbuzier. Ketika Dr. Tirta dan teman-teman relawan gitu dari Satgas melakukan edukasi penggunaan masker, mereka langsung dibentak gitu. Saya nggak punya uang gitu. Jadi pilihannya kan pakai masker atau makan dulu gitu. Jangankan beli masker gitu ya, makan saja mereka masih mikir. Nah ini menjadi bahan pertimbangan juga nanti. Jadi tidak bisa top down juga gitu. Makanya saya bukan apa-apa. Memang ketika ingin memperlakukan kebijakan terkait dengan lockdown lah atau PSBB, itu memang tidak sepenuhnya misalnya dengan menggunakan istilah menarik rem darurat gitu. Kenapa? Karena di sana juga ada aspek-aspek sosial, aspek ekonomi yang harus diperhatikan gitu. Masyarakat kecil yang kehidupannya mencari nafkah untuk hari itu gitu ya, itu tidak bisa disamakan dengan mereka yang sudah mapan gitu. Jadi sekali lagi bahwa ini memang harus melibatkan banyak pihak lah, membangun strategi komunikasi yang pas untuk perubahan perilaku masyarakat khususnya dalam penggunaan masker. Ya. Ini ada pengalaman menarik nih Bu Roro. Pagi-pagi saya diketuk gitu ya, saya masih di belakang, pagi-pagi banget. Ada ini tukang rongsokan gitu ya yang suka beli kertas bekas, koran gitu. Ngetok ada apa gitu ya. Tadi saya pikir dia mau nanyain ada koran bekas nggak yang mau dijual. Ternyata apa coba? Pak, punya masker nggak? Ternyata dia minta masker. Jadi kesadaran penggunaan masker sudah ada Kang Erwin gitu. Betul. Sudah ada Dan gitu. sudah jadi lifestyle ya. Anak-anak sekarang itu mahasiswa kalau sakit mereka rata-rata pakai masker gitu. Batuk, pilek itu udah pakai masker. Terus kalau saya tanya kenapa? Ini Bu, nggak enak kalau nafas kata gitu. Jadi kalau pakai masker minimal debunya nggak langsung tercium seperti itu kalau mereka. Jadi memang ya itu tadi gitu. Saya bilang masker tuh orang sudah paham pakai masker. Masalahnya apakah kemudian orang mencuci tangan, menjaga jarak, nah itu yang agak sulit gitu. Karena memang masyarakat komunal seperti Indonesia ini senangnya guyup ya. Senangnya berdekatan. Iya makanya. Masyarakat kolektif disuruh individualis agak berat gitu. Betul. Ya. Sama itu Kang Erwin, butuh penegakan hukum gitu ya, aturan secara konsisten. Sekarang kalau belanja ke pusat-pusat perbelanjaan itu sudah mulai ditinggalkan tuh ngecek suhu tubuh. Saya kemarin kan ada kebutuhan langsung ke pusat perbelanjaan gitu. Udah nggak ada itu pengecekan suhu tubuh Kang Erwin. Betul. Gitu. Jadi sudah mulai kendor gitu. Itu Pak Hadi belanjanya kemana coba? Nanti saya nggak ke sana deh. Di Bandung itu susah mencari tempat yang menerapkan protokol kesehatan ketat. Barangkali mungkin yang paling ketat adalah bioskop sekarang. Oh iya, saya belum nyoba kalau ke bioskop, nggak berani juga. Ngeri juga ya Bu. Ya terlalu beresiko. Iya. Sekali nonton terus 14 hari harus isolasi diri. Mending kalau gitu, kalau ditambah penyakit lainnya. Ngeri ya Bu. Siap. Baik. Itu Pak Hadi, cakap Pak Hadi Panginten. Ya, kalau masalah tadi iklim yang berbeda dengan Jepang misalnya di sini panas. Jepang juga bagi orang yang pernah ke sana gitu ya, atau anak saya pernah ke Korea, musim panasnya itu justru lebih panas daripada Indonesia gitu. Tapi kalau habituasinya sudah terbangun, ya mereka tetap saja menggunakan masker gitu ya. Terutama di kalangan masyarakat yang merasa dirinya kurang sehat. Tadi benar kata Bu Roro, justru memang harus dibangun mindset menggunakan masker itu kita tidak ingin menularkan penyakit ke orang lain gitu. Bukan sebaliknya gitu ya.
Dan Bukan secara kajian gender, Pak Hadi, sebetulnya yang berdasarkan data statistik dari BPS tadi juga, yang banyak menggunakan gender itu yang lebih sadar akan kesehatan cuci tangan juga perempuan dibandingkan laki-laki. karena itu tadi memang pendekatan budaya harus lebih Iya, ditekan. betul, Kita kan betul. ada anggapan gitu lah, supaya kuat nggak usah cuci tangan dulu, malah imunnya lebih kuat. Itu kan sudah tertanam sangat kuat berpuluh-puluh tahun itu. Ya. Sekarang diubah gitu. Itu mah tugas Kang Erwin dan media itu. Nitip itu Kang Erwin. Yang dulu jatuh belum 5 menit, sekarang nggak bisa itu. Iya, benar. Ya. Siap, Mak. Siapa tuh nuhun, Pak Hadi, Ibu Dr. Roro yang saya hormati. Jadi alhamdulillah kita sudah di penghujung kegiatan nih karena waktu yang membatasi kita. Beberapa hal mungkin yang perlu kita tekankan lagi adalah bahwa komunikasi yang dijalankan pemerintah sekarang itu memang adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan juga untuk menjaga keselamatan publik. Oleh karena itu maka kemudian kunci dari rasa aman itu adalah kepastian. Oleh karena itu maka kemudian komunikasi yang dimunculkan oleh dalam hal ini pengambil kebijakan yaitu pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah yang melakukan eksekusi atas berbagai kebijakan, berbagai regulasi, maka kemudian kuncinya adalah konsistensi. Komunikasi harus konsisten, kemudian tidak ambigu, tidak menimbulkan tafsir lain, kemudian juga terbuka, sehingga kemudian akan semakin memberikan kepastian. Kemudian juga semua kebijakan harus satu data, kemudian pernyataan antar pejabat jangan sampai tumpang tindih, ini selalu harus terus kita tekankan. Kemudian juga sinkronisasi pernyataan dengan kebijakan adalah contoh bagaimana kemudian komunikasi itu bisa autentik dan tadi kemudian pada akhirnya memunculkan trust sebagaimana disinggung oleh kedua pembicara. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati masa-masa krisis dari pandemi ini yang tadi dipaparkan oleh pembicara. Mungkin dalam 1-2 tahun ke depan kelihatannya masih akan terus menggayuti kita, mewarnai keseharian kita. Oleh karena itu maka kemudian pembiasaan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak, itu hal yang harus menjadi keniscayaan bagi siapapun dalam kehidupan sosial kita. Sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Dr. Roro yang sudi untuk menjadi pembicara narasumber pada webinar Pikiran Rakyat bekerjasama dengan Satgas Penanggulangan COVID-19 pusat ini. Hal sama juga kepada Pak Hadi Purnama, jangan sampai jangan sampai kapok untuk diundang pada serial berikutnya. Mangga hatur nuhun sekali lagi. Mangga mohon terima kasih juga kepada para peserta dan nanti rekaman dari kegiatan ini juga akan tetap bisa kita ikuti lewat tayangan di Pikiran Rakyat FM. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Erwin, teman-teman Pikiran Rakyat. Iya. Jangan sampai silaturahimi sampai di sini. Mudah-mudahan terus berlanjut ya. Insya Allah nanti kita ada beberapa serial lagi, mungkin kita akan kembali memohon kesediaan narasumber-narasumber dari TLU ya selain. Ya, apalagi kalau tentang